Ibu Bapak, saudara-saudariku yang dikasihi oleh Tuhan, Shalom. Selamat berjumpa kembali dalam Renungan Harian Katolik Paroki Tomang, Jakarta. Hari ini hari Minggu, tanggal 15 Maret tahun 2026. Tema renungan kita hari ini adalah sukacita yang tidak dapat dibendung. Ibu Bapak, saudara-saudariku yang dikasihi oleh Tuhan, suatu kali ada seorang anggota OMK, orang muda Katolik, datang kepada saya. Dia seorang pemuda, seorang pemuda laki-laki, seorang laki-laki. Dia datang kepada saya dan bertanya, apa yang membuat para martir, apa yang membuat para martir itu begitu ikhlas, begitu rela untuk mengorbankan nyawanya demi mempertahankan imannya. Jadi mengapa para martir di dalam gereja Katolik itu mau rela dan ikhlas merelakan nyawanya demi untuk mempertahankan imannya? Apa motivasi atau apa kekuatan yang mendorong para martir itu berani berkorban, merelakan nyawanya demi kesetiaannya kepada iman? Maka saya pun berkata kepada pemuda ini bahwa para martir itu mau merelakan nyawanya demi kesetiaannya kepada iman karena rasa sukacita yang berkobar-kobar di dalam hatinya. Mereka sungguh merasa gembira, mereka sungguh merasa penuh sukacita karena pengorbanan, karena rasa syukur yang begitu besar akan pengorbanan Kristus di kayu salib. Mereka sungguh sangat yakin, mereka sungguh sangat sadar bahwa dengan sengsara, wafat, dan kebangkitan Kristus, maka mereka pun memperoleh keselamatan sebagai anak-anak Allah. Sebenarnya fenomena martir ini, fenomena martiria ini sebenarnya terus terjadi di dalam gereja, bahkan mulai terjadi pada diri para rasul. Kita tahu Tuhan Yesus Kristus memiliki 12 rasul dan 11 diantaranya, jadi 11 diantaranya itu meninggal sebagai martir. Santo Petrus dihukum oleh kaisar supaya meninggalkan imannya dengan cara disalib terbalik. Kita pasti pernah membaca itu. Lalu Santo Andreas dihukum mati dengan cara disalib, tetapi salibnya berbentuk X, dan macam-macam cara, ada yang dipenggal, ada yang dibakar. Intinya 11 dari 12 murid Kristus itu mati sebagai martir. Dan juga nanti di zaman gereja perdana, jadi kelanjutan dari para martir, juga muncul martir-martir yang terus bermunculan di dalam gereja, yang menunjukkan kesetiaan kepada iman yang luar biasa, bahkan sampai mereka merelakan nyawanya demi iman yang mereka yakini. Dan bahkan sampai hari ini, itu kalau mungkin kita pernah mendengar di Afrika, sekarang di Afrika ini muncul sebuah gerakan terorisme, gerakan terorisme namanya Boko Haram. Mungkin Bapak Ibu saudara-saudari pernah mendengar nama itu, organisasi teroris Boko Haram yang terus membantai umat Kristiani di Afrika, khususnya Nigeria. Mereka ini sungguh sangat bernafsu sekali untuk mengajak orang-orang Kristiani atau memaksa orang-orang Kristiani untuk meninggalkan imannya akan Kristus. Tetapi luar biasa, orang-orang di Nigeria itu mereka lebih memilih mati
dibunuh oleh orang-orang Boko Haram itu daripada harus meninggalkan imannya. Dan semuanya sama ya, mengapa para rasul dulu ya, mengapa para martir di masa lalu, mengapa para martir di masa kini mau merelakan untuk melepaskan nyawanya demi kesetiaan iman kepada Kristus, tidak lain karena rasa sukacita ya, rasa sukacita, kegembiraan, kebahagiaan, syukur yang luar biasa atas keselamatan ya, atas keselamatan, pengampunan dosa dan kehidupan kekal yang telah diperoleh karena sengsara, wafat, dan kebangkitan Kristus. Ya. Itulah yang menjadi kekuatan para martir sehingga mau berkorban demi kesetiaan kepada iman. Itu jawaban saya kepada pemuda OMK tadi ya, yang bertanya apa rahasia di balik keberanian para martir untuk melepaskan nyawanya demi iman. Ya. Ibu Bapak, saudara-saudariku yang dikasihi oleh Tuhan, dalam Injil Yohanes bab 9 ayat 1 sampai 41 yang dibacakan dalam perayaan Ekaristi hari ini, dikisahkan tentang seorang buta yang disembuhkan oleh Tuhan Yesus. Ya. Dan tentu peristiwa ini membuat orang-orang Farisi tidak suka ya, orang-orang Farisi tidak senang ya, orang-orang Farisi ini selalu bersikap sentimen ya, selalu bersikap iri terhadap Tuhan Yesus Kristus yang lebih termasyur ya, yang lebih populer dan yang lebih didengar daripada mereka ya. Maka orang-orang Farisi ini pun ya lalu mencari orang buta yang disembuhkan oleh Tuhan Yesus ini, dan mereka berusaha untuk membuat orang buta ini berhenti bersaksi ya, karena setelah disembuhkan matanya oleh Tuhan Yesus ya, orang buta ini karena sukacitanya yang luar biasa ya, bagaimana tidak bersukacita ya, orang yang buta tidak bisa melihat sejak dalam kandungan, pada suatu hari disembuhkan matanya oleh Tuhan Yesus dan bisa melihat segala sesuatu dengan baik. Sukacitanya luar biasa. Maka dia pun bersaksi, kesana kemari bersaksi tentang kemuliaan dan keagungan Tuhan Yesus yang telah menyembuhkannya ya. Dan ini tentu membuat orang-orang Farisi tidak suka ya, tidak senang. Maka seperti yang dikisahkan dalam Injil, orang-orang Farisi berusaha keras ya untuk mendiamkan ya, atau untuk membuat orang buta yang disembuhkan oleh Tuhan Yesus ini untuk berhenti bersaksi ya, nggak usah bersaksi, nggak usah berkata-kata kepada orang lain ya tentang mujizat yang telah terjadi pada dirinya ya. Dan bahkan mereka dengan penuh semangat ya, orang-orang Farisi ini dengan penuh semangat mengatakan kepada orang buta itu ya, orang buta yang disembuhkan itu, bahwa sebenarnya Yesus itu adalah seorang pendosa berat ya, maka kamu tidak patut untuk mempercayainya ya. Jadi dengan penuh perjuangan orang Farisi ini memaksa orang buta ini untuk berhenti bersaksi ya. Tetapi rupanya usaha mereka ini gagal ya. Nah, orang buta yang disembuhkan matanya oleh Tuhan Yesus ini terus kemana-mana bersaksi ya, meskipun sudah diancam ya, sudah didesak oleh orang-orang Farisi itu, tetapi orang yang buta ini ya, orang buta yang disembuhkan oleh Tuhan Yesus ini terus bersaksi tiada henti ya. Mengapa orang buta yang disembuhkan oleh Tuhan Yesus ini tidak mau berhenti untuk bersaksi akan mujizat yang telah terjadi pada dirinya? Ya tentu saja karena rasa sukacita, rasa syukur yang berkobar-kobar, rasa syukur yang begitu besar di dalam dirinya, karena pada hari itu telah terjadi sebuah peristiwa yang luar biasa di dalam hidupnya. Ya. Nah, Ibu Bapak, Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, sesungguhnya kita juga diharapkan oleh Tuhan untuk juga bersaksi akan indahnya iman kita kepada sesama. Kita ini
sama seperti para martir, kita ini sama seperti orang buta yang disembuhkan oleh Tuhan Yesus ya. Dalam hidup kita masing-masing kita pasti pernah menerima ya atau pernah mengalami peristiwa-peristiwa luar biasa di dalam hidup kita. Juga kasih karunia Tuhan yang tidak pernah berhenti dialirkan dalam hidup kita ya. Dan bahkan Santa Teresa Lisieux itu atau Santa Teresia dari kanak-kanak Yesus pernah berkata bahwa karunia Tuhan yang paling agung atau karunia Tuhan yang paling indah di dalam hidup kita tidak lain adalah iman kita akan Kristus ya. Itu adalah karunia yang paling luar biasa dalam hidup kita. Iman akan Kristus ya. Iman kita kepada Kristus. Karena tidak semua orang Tuhan Yesus memanggil ya. Tidak kepada semua orang Tuhan Yesus berkenan untuk mengaruniakan iman yang begitu indah ini ya. Dan belum lagi karunia-karunia lain yang juga luar biasa, yang begitu banyak dicurahkan oleh Tuhan dalam hidup kita. Ya. Nah, seringkali kita lupa ya, seringkali kita karena kesibukan ya, karena mungkin tekanan hidup ya, kita tuh seringkali sampai lupa bersyukur ya, seringkali kita tuh sampai lupa mengakui keindahan ya, mengakui betapa agungnya kasih karunia Tuhan kepada kita ya, betapa besarnya cinta kasih Tuhan kepada kita ya, karena kita ini seringkali lupa untuk mensyukurinya ya. Oleh karena itu, Ibu Bapak, Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini kita masih berada dalam masa Prapaskah yang penuh rahmat. Mari kita bersama-sama merenungkan betapa besarnya cinta kasih Tuhan kepada kita. Mari kita telusuri, mari kita selidiki ya hidup kita sendiri, apa saja kasih karunia yang telah Tuhan berikan di dalam hidup kita masing-masing ya. Dan mari kita periksa ya apa-apa saja rahmat Tuhan yang telah diberikan kepada kita. Tentu banyak sekali ya. Dan semoga dengan merenungkan betapa besarnya kasih Allah kepada kita, maka kita bisa bersikap seperti para martir, juga bisa bersikap seperti orang buta yang disembuhkan oleh Tuhan Yesus. Kita mampu memiliki sukacita yang luar biasa di dalam hidup ini, kegembiraan yang luar biasa, karena kita boleh mengalami kasih Tuhan yang begitu besar. Dan pada akhirnya, karena rasa syukur yang mendalam akan kasih Tuhan, kita pun boleh bersemangat untuk bersaksi kepada semua orang tentang Allah kita, tentang Tuhan kita yang kasih-Nya sungguh dahsyat, yang kasih-Nya sungguh luar biasa, yang kasih-Nya sungguh besar di dalam kehidupan kita ya. Semoga masa Prapaskah yang kita jalani nanti sampai Hari Raya Paskah sungguh-sungguh membuat kita semua menjadi orang-orang yang bisa hidup di dalam sukacita dan kebahagiaan yang berlimpah-limpah. Tuhan memberkati.